Ingat, ini kita mengintegralkan AX. Kita lihat di sini ya. Nah, saya kecilin dikit biar masuk semua. Nah, ini. Volumenya itu adalah integral AX dx. Berarti AX itu adalah luasan, adalah lempengan ini ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi lempengan-lempengan ini dijumlahkan semua sehingga nanti menjadi suatu volume di lempengan AX yang di sebelah kanan ini. Jadi diintegralkan terus dijumlahkan, berarti integral AB AX dx, integral dari AB AX dx. Nah, AX-nya sendiri adalah AX-nya sendiri itu adalah berarti dari apa namanya itu integral dari CD. Yang ini tuh ya menjumlahkan y-nya, batas y-nya dari C sampai D, fx y dy. Nah, gitu. Nah, ini ilustrasi geometrinya seperti itu. Sehingga kalau begitu, integral AB AX dx itu sama aja dengan, nah, karena AX-nya itu adalah, kalian bisa bayangkan nggak nih yang integral, sebentar, coba bayangkan. Coba tolong konsentrasi ke sini ya. Nah, ini coba tolong konsentrasi ke sini supaya kalian paham. Nah, di sini ada AX itu integral CD fx y dy. Fx y di sini ini adalah tinggi fungsinya. Ya, tinggi fungsi di sini nih. Nah, kemudian dy-nya itu adalah poligon-poligon. Ya, poligon-poligon. Nah, poligon-poligonnya itu. Jadi poligon dari apa namanya itu dy-nya itu. Jadi ini kita potong-potong, dijumlahkan menjadi luasan ini. Luasan ini kemudian dijumlah-jumlahkan menjadi volume ini. Nah, itu adalah integral AB AX dx. Nah, jadi yang AX-nya itu sekali lagi fx-nya kan di atasnya yang ini. dy-nya itu adalah selisih antara Y0 ke Y1, Y1 ke Y2, Y3 ke Y4 sampai Yn dijumlah-jumlahkan. Nah, jadilah lempengan yang ini. Lempengan ini kemudian dijumlah-jumlahkan, jadilah dia volume. Nah, gitu. Dengan ilustrasi yang sama, coba sekarang kita lihat apa bedanya dengan fx y dy, tetapi integralan yang tadi kan ininya AX ya. Nah, yang ini kita sebut AY nih. Yang ini yang AY. AY-nya itu adalah integral AB fx y dx. Ya kan? Dx-nya itu adalah partisi dari sumbu X. Kalau yang tadi dy kan partisi dari sumbu Y. Yang atas ya, kalau yang bawah begitu. Nah, kemudian ini diintegralkan oleh kita, dijumlah-jumlahkan. Di mana Y-nya itu dari C sampai D. Nah, jadilah suatu volume. Begitu. Nah, kalau fungsinya itu adalah, kalau misalkan pada segi 4 itu, artinya dengan mudah kita bisa ubah urutan dari pengintegralannya. Bisa kita ubah menjadi integral AB, integral CD, fx y dy dx, atau integral CD, integral AB, fx y dx dy. Nah, arah integralnya, urutan integralnya bisa ditukar-tukar. Ya, bisa ditukarkan. ABCD, fx y dy dx, CDAB, fx y dx dy. Nah, itu secara konsepnya seperti demikian. Nah, sekarang kita lihat book example-nya untuk integral berulang ya. Kita lihat book example untuk integral berulang. Misalkan kalian diminta untuk mengintegralkan suatu fungsi. Fungsinya adalah x kuadrat y. Daerahnya daerah persegi panjang. Di mana dy dx, lihat di sini dy dx, berarti y-nya itu dari 0 sampai 2, x-nya dari 1 sampai 3. Ya kan? Nah, ini fungsinya adalah x kuadrat y.
Nah, kita bawa kepada konsep yang tadi. Kita bawa kepada konsep yang tadi ya. Kita bawa kepada konsep yang tadi. Nah, kepada konsep yang tadi. Nah, berarti kalau begitu yang harus kita integralkan itu adalah ini 0 sampai 2 integral AX dx. Ya, AX dx. AX dx. AX-nya itu apa? AX-nya itu adalah integral 1 sampai 3 X kuadrat Y dy. AX ini berarti luasan. Berarti dia lempeng-lempeng tadi. Lempeng-lempengnya kemudian dijumlahkan lagi semua lempeng tersebut tergantung fungsinya jadi volume kan. Nah, jadi volume. Itulah integral rangkap 2. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalkan ini step by step solutionnya supaya kalian tidak bingung ya. Pertama, yang harus kita selesaikan ketika double integral, integral yang paling di dalam terlebih dahulu. Makanya kita selesaikan AX-nya dulu. Berapa sih luasan AX? Dari 1 sampai 3, X kuadrat dy. Nah, ini dihitung oleh kalian. Nah, ini berarti kan jadinya X kuadrat Y dy. X kuadrat Y dy terhadap Y. Berarti X kuadrat konstan kan? Dianggap konstan. Berarti karena dianggap konstan, dia boleh keluar dari integralnya. Jadi dia nggak ada hubungannya dengan integralnya, sehingga si X kuadrat bisa keluar. Ini sifat properti dari atau sifat linear dari suatu konstan. Boleh kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, kita tinggal mengintegralkan 1 sampai 3 Y dy. Nah, Y itu kalau kita integralkan kan jadinya berapa? 1/2. Ini kalau saya ketik ya, lihat. 1/2. Oh, sorry. X kuadratnya tetap ya, ini lihat. X kuadrat. Gitu kan? Integral Y kuadrat dy kalian sudah bisa itu. 1/2. Pakai space tulis ini. 1/2. Nah, 1/2. Kemudian Y pangkat 2. Betul nggak? Ya. 1/2 Y pangkat 2. Kemudian setelah itu batas integralnya dari mana ke mana? Dari 1 sampai 3. 1 misalkan ya. Oh, ini enggak jangan. Oh, sorry. Ini agak harus pakai ini. Ini harus nggak kelihatan ini. Equation. Nah, ini yang sebelah kanannya itu coba pakai bracket ya. Pakai bracket dulu. Ini saya nggak bawa pen tablet ya, jadi agak saya stop dulu. Ini kita perbaiki dulu ya. Oke, saya kembali lagi. Nah, ini kita pakai bracket dulu ya supaya. Tapi kalian sudah bisa tahu kan ya maksudnya seperti apa. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, gini. Ini X kuadrat ya, X kuadrat. Coba perhatikan ya. X kuadrat, kemudian dikalikan integral 1 sampai 3 Y dy. Itu kalian sudah paham di kalkulus 1 kan, setengah Y kuadrat. Nah, ini batas integralnya di sini dari 1. Ya. Dari 1 ke 3. Sorry. Dari 1 ke 3. Nah, jadinya begini. Ini batas integralnya nih. Atau ya supaya kalian mungkin lebih lebih mudah, di sini saya bikin lagi ininya. Oh, sorry. Nah, ini apa ya kalau di MacBook itu ininya apa ya? Shortcutnya ya.
Oke, saya nggak tahu shortcutnya di sini. Kita insert ini aja ya, insert equation. Ini apa yang kita Kita ingat-ingat insert equation itu shortcutnya nggak dikasih tahu ya. Oke, baik, baik. Sama dengan, nah, yang tadi supaya mudah setengahnya keluarkan. Ya, simpan di sebelah kiri. X kuadratnya biarkan. Nah, kemudian, nggak apa-apa, saya ulangi lagi biar pelan-pelan. Y kuadrat. Setelah itu, kita cari ini, tadi bracket tadi supaya bisa dibuat seperti tadi ya. Tadi dulu setengah X kuadrat, kemudian dikali Y kuadrat. Ini saya dulu. Ini hapus ya. Nah, ini mengulangi yang tadi 1, 3. Nah, begini. Ini cara pelan-pelannya begini ya. Ini kan saya perbaiki. Nah, ini kemudian setengah biarkan gitu X kuadrat. Nah, Y kuadratnya itu yang menjadi integralnya itu kan Y kuadrat. Berarti Y-nya dari 1 sampai 3, Y kuadratnya berarti. Kalau begitu Y kuadrat itu kan 3 pangkat 2, 9. Langsung ya, 9 dikurangi 1. Nah, jadi begini. Ini sama dengan 8/2 X kuadrat atau 4X kuadrat. Nah, gini kira-kira. Ya, itu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, gimana? Fahri, paham nggak Fahri? Fahri Zulkarnain. Kamu bisa tangkap apa yang saya sampaikan? Halo, Fahri? Ini bisa dengar nggak ya, Fahri? Iya Pak, terdengar Pak. Oke, oke. Kamu paham nggak? Belum terlalu paham sih Pak. Dari mana yang belum paham? Nih, saya ulangi lagi, maka perhatikan ya. Saya lihat tadi kamu nggak terlalu perhatikan. Nggak tahu yang lain. Nah, oke, saya ulangi. Elisa, kamu bisa paham nggak? Ini, Iya, Bapak. Lumayan. gimana? Apa maksud lumayan? Maksudnya lumayan paham, tapi insya Allah sih, Pak, gitu. Oke. Ya, ini saya ulangi dari soalnya. Tolong pay attention. Lihat ke sini. Sambil bawa catatan. Nah, ceritanya, permasalahannya adalah ini nih. Ya, 0 sampai kita diminta untuk mengintegralkan suatu fungsi. Fungsinya adalah X kuadrat Y. Ini fungsinya. X kuadrat Y. dy dx. Y-nya itu dari 0 sampai 2. X-nya itu dari 1 sampai 3. Nah, berarti ini kan integral pada daerah persegi panjang kan? Ya enggak? Integral pada daerah persegi panjang. Kalau kita menggunakan pendekatan di subbab yang di atas, berarti kita membagi menjadi balok-balok itu kan. Nanti di berapa apa namanya itu kita partisi gitu ya. Tapi di atas itu menggunakan definisi limit, di mana limit dari diagonalnya itu, diagonal dari alasnya itu atau poligonnya itu yang di bawah itu harus mendekati 0. Limit mendekati 0. Kan itu agak rumit ya. Artinya kalian harus menghitung atau menentukan suatu nilai integral tapi menggunakan definisi. Nah, agak sulit kan kalau kita menggunakan definisi. Dibantulah oleh teorema. Dia teorema itu mengoperasionalisasikan dari suatu definisi sehingga kalian bisa dengan mudah mengaplikasikan suatu definisi tersebut.
Itu ada teorema. Kan kalian belajar di pengantar matematika modern kan ada teorema, ada lemma, ya enggak? Ada corollary atau akibat dari suatu teorema. Gitu ya. Oke. Nah, teorema itu fungsi teorema. Makanya kalau matematikawan dia tugasnya hanya satu, berlomba-lomba membuat teorema. Ya, berlomba-lomba membuat teorema. Dan sebelumnya ada orang yang berlomba-lomba membuat konjektur atau dugaan. Nah, membuktikan teorema dan membuat konjektur itu dua hal yang tidak mudah. Bahkan lebih sulit membuat konjektur dibandingkan membuktikan teorema. Ya, nah, kalau konjektur itu kan berarti kita perlu critical thinking, creative thinking gitu ya. Nah, balik lagi ke sini, jadi dengan teorema ini atau dengan sifat integral, apalagi kalau sudah punya properties of integral, itu sudah semakin mempermudah kalian. Nah, saya terlalu jauh membahas itu, tapi kira-kira begitu ya. Nah, ini di langkah penyelesaian ini berusaha untuk membagi atau step by step sekali nih yang work example yang pertama ini. Pertama yang harus kita integralkan adalah yang di dalam ini. Integral 1 sampai 3 X kuadrat Y dy. Gitu kan? Nah, integral 1 sampai 3 X kuadrat Y dy itu adalah AX-nya gitu loh. Nanti dia akan menjadi fungsi dalam X. Ya kan? Karena ujungnya kan dx. Berarti integran di dalamnya itu harus fungsi dalam X. Kalau ketika kalian mengintegralkan double integral, muncul variabel, misalkan urutannya dy dx, tapi muncul variabel y lagi, salah berarti. Ya, salah. Nggak ketemu hasilnya. Nah, gitu. Nah, AXD. Nah, si AX-nya itu adalah ini. Ini sebenarnya kalau disatukan ya integral. Ini mungkin ini perlu ditambahkan terlebih dahulu. Ini coba saya akan coba jelas ya. Mudah-mudahan jelas gitu. Kalau tidak jelas lagi ya, saya sudah berusaha. Nah, ini tuh awalnya ini aja kopi nih. Nah, awalnya begini, ya kan? Awalnya begini, ceritanya begini awalnya nih. Nah, awalnya begini. Kemudian si AX-nya itu adalah sepertiga X kuadrat Y dy. Oke, begitu. Nah, kemudian setelah itu selesaikan dulu dalamnya, gitu maksudnya. Selesaikan dulu dalamnya nih. Dalamnya itu adalah sepertiga X kuadrat Y. Tadi saya sudah mendemonstrasikan. X kuadrat di sini kan dia dianggap konstan, keluar tuh dari integralnya. Dianggap konstan ya. Jadi dia tidak bukan suatu variabel yang akan diintegralkan. Jadi dia dianggap konstan keluar. Jadi dia tuh operator linear kan sesuai dengan sifat linearitas dia bisa keluar. Sehingga begini. Nah, kalian PR-nya hanya mengintegralkan ini kan integral 1 lipat 1. Sudah kalian pelajari di kalkulus integral. Itu ya, sudah ada di kalkulus integral. Ini dengan mudah kalian selesaikan bahwa integral dari ini adalah setengah Y kuadrat dengan batasnya 1 sampai 3, ya kan? Ya udah tuh selesaikan gitu. Setengah X kuadrat, Y kuadrat. Jadilah 4X kuadrat. Itu yang pertama. Nah, setelah itu berarti dalamnya itu kita mengintegralkan ini, ya kan? Berarti sekarang sudah benar nih, ternyata jadinya 4X kuadrat dx. Berarti 0 sampai 2, 4X kuadrat dx tinggal diselesaikan di sini. Ini saya akan perbaiki ya. Saya akan perbaiki ini. Saya akan perbaiki. Nah, ini ada keliruan simbolnya. Berarti 4X kuadrat dx itu kalau kita integralkan, 4-nya kan boleh keluar. Gitu ya. Boleh keluar. Oh, salah. Maaf. Saya copy aja. Ya, saya ini saya ambil aja di sini ya, karena ini ada batasnya. Nah, begini. Nah, ini kan 4 bisa keluar. Ini pelan-pelan makanya pelan-pelan. Saya akan coba pelan-pelan. Di sini tinggal X kuadrat bukan? DX ya. Udah tuh. Kemudian setelah itu eh, ini sudah
Udah ini x kuadrat dx. Ini saya cut dulu. Saya simpan di bawah. Saya simpan di bawah. Ini. Ini sama dengan, gitu kan? Ini sama dengan apa? Ya udah 4, biarkan. Ini kan sepertiga ya, betul nggak? Sorry. Ini space ya. Sepertiga x pangkat 3 kan? Iya, Ya nggak? Pak. Iya. Gitu. Ini saya pelan-pelan gitu ya supaya mudah-mudahan. Nggak tahu kalau ada yang bosan terlalu pelan gitu. Hmm, Jadi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak bosan terlalu pelan-pelan. Nah, kemudian di sini nih. Oh salah, tuh harusnya di dulu ya. Ini dari 0 sampai 2. 0, 2. Nah, gini. Udah tuh, berarti 4/3 X kuadratnya itu X pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Itu kan jadinya begitu ya. Jadi makanya di bawahnya ini adalah 4/3. Ini dihapus deh. Dihapus biar saya demukan. 4/3. 4/3. X pangkat 3-nya itu kan X-nya 2 kurangi 0. Kan gitu ya. 2 kali 2 kali 2, 8. 8 dikurangi 0. Gitu. 0 kan 32/3 gitu ya. Bener gak sih? 32/3. Udahlah sampai sini aja. Nah, berarti udah tuh. Nah, kemudian ini masih contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini bisa kita ubah aturan pengintegralannya sebenarnya. Nah, misalkan coba sekarang kalian ubah ya. Coba ubah. Coba ubah urutan pengintegralan. Pengintegralan. Jadi ini, jadi kan tadi dx. Nah, coba kalian ubah urutan pengintegralannya itu menjadi nih. Tapi ini dx dy. Nah, misalkan gitu. Hapus deh. dx. Nah, kan. Sama nggak hasilnya? Ini berarti integralnya kalau dy dari mana ke mana? Nah, ditukar kan? Yang tadinya dari 0 x itu kan 02, y-nya 13. Nah, ini ditukar. Berarti kalau begitu y-nya dari 1 sampai berapa? 1 sampai 3, gitu ya. Ini ditukar. Nah, kemudian x-nya dari 0 sampai 2. Yang memang pompanya itu awal sampai 2. Nah, coba kalian hitung ini. Jadi kalau misalnya seperti silakan, saya tunggu 2 menit untuk juga gitu kan hidupnya kan. Kalau ada yang sudah boleh raise hand, kemudian boleh didemonstrasikan. Silakan. Oke, ada yang sudah? Oh, oke, boleh.
Oke, boleh bila saya stop share berarti ya. Ya, silakan, silakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Kalau nggak paham, boleh tanyakan bebas. Silakan. Bentar ya Pak, kirim dulu ke mau di share screen dulu. Bentar ya Pak. Oke, oke. Silakan. Bapak maaf, sebelumnya izin share screen ya. Iya, iya, oke. Silakan. Coba kita lihat. Ya. Boleh langsung dijelasin Pak? Ya, boleh, tapi bisa di rotate. Di saya kok miring begitu ya. Di yang lain miring nggak? Ya, di Fani gitu, di Elisa, yang lain hal gitu. Kenapa miring? Dari sananya miring, Pak. Oh, di sini. Jadi gimana biar nggak miring gitu? Di download dulu mungkin ya. Ini udah download. Diunduh dulu, kemudian setelah diunduh, nah itu dia. Yang itu nggak miring.
Oke, silakan. Baik, makasih yang udah nge-share screen. Soalnya saya lagi nggak pakai laptop. Di sini yang pertama kita ubah dulu batasnya ya, karena kan tadi mau diubah juga apa namanya terhadap DX sama D-nya kan diubah tadi. Yang pertama kita selesaikan dulu yang di dalam yaitu DX-nya dulu dari 0 sampai 2. Di sini saya langsung sebenarnya ini materi ini udah sempat disinggung Pak di teori peluang. Jadi kita udah belajar Oh, apa namanya, integral rangkap 2 untuk oke. mencari sebaran marginal sebaran peluang bersama gitu Pak. Ya, Jadi caranya mungkin agak sedikit beda kali ya sama kalkulus. Kalau di sini lebih cepat aja gitu caranya. Karena sama ditambah aja, sama aja. iya, Cuman di kalkulus dilihat ilustrasinya dulu gitu. Kalau cara menghitungnya langsung aja kayak gini. Ya, iya Pak. silakan. Ya, setelah itu kita integralkan dulu terhadap fx, y-nya terhadap dx, yaitu karena ini terhadap dx, jadi y-nya dianggap sebagai konstanta. Nah, jadi itu udah dapatkan ya, dapatnya x pangkat 3, x pangkat 3y per 3. Nah, jangan lupa kita masukkan batas-batasnya dari 0 sampai 2, karena ini kan terhadap x, jadi yang dimasukin x-nya, jangan y-nya, jadi sisa. Jadi setelah dimasukkan hasil 8 per 3y. Nah, setelah itu kita integralkan lagi 8 per 3y-nya terhadap y sekarang, terhadap dy. Setelah diintegralkan, didapatkan jadinya 8y kuadrat per 6. Bisa diperkecil jadi 4 per 3. Lalu kita masukkan batas-batasnya dari 1 sampai 3. Nah, di sini didapatkan ketika dimasukkan 3 jadinya 36 per 3. Dan ketika dimasukkan 1 jadinya 4 per 3. Nah, di sini hasilnya, oh salah tulis, 32 per 3. Itu sama yang tadi Bapak sudah jelaskan. Seperti itu, Oke. Pak. Baik, makasih. Jadi intinya kalau daerah persegi panjang begini, urutan pengintegralannya diubah, itu akan sama hasilnya gitu ya. Asal kita tidak tidak lupa untuk merubah apa integralnya gitu ya. Nah, tapi nanti coba diperlihatkan lagi yang barusan. Ketika menulis kita harus lebih cermat. Share lagi yang tadi. Barusan yang share screen siapa? Pani. Nah, ya oke, stop Pan di situ. Nah, jadi nanti setelah integral ini apa integral 0 sampai 3 0 sampai 2 x kuadrat y dx sama dengannya ini masih ada integralnya. Ya, kita lebih cermat ya. Ada integralnya. Ini udah betul cara menghitungnya di kotretan kalian di kotretan boleh begini. Tapi ketika nanti menjawab ini tetap masih ada integralnya. Integralnya itu 1 sampai 3 dy gitu ya. Jadi sama dengan ada integralnya juga 1 sampai 3 dy. Ya, jadi ini tidak sama dengan sebelah kanan. Oke, ya itu untuk apa supaya tidak keliru apa supaya lebih cermat. Oke, bagus. Tapi kira-kira nanti dirapikan lagi penulisannya. Ya, ini sudah oke. Jadi hasilnya sama. Boleh di stop share. Nah, oke, udah bisa semua ya. Nah, coba kita ulangi apa yang sudah dikerjakan tadi oleh Wila ya. Nah, kita coba replikasi apa yang sudah dikerjakan. Nah, tadi dinyatakan oleh Wila agak beda dengan yang teori peluang sama saja. Cuman di sini untuk memperlihatkan mana yang diintegralkan terkait dengan ilustrasi yang di sini, gitu ya. Nah, kalau cara menghitungnya betul, cara menghitungnya sama. Jadi ini tinggal kita eh, apa namanya itu tinggal di dibuatkan aja integralnya, gitu kan integral dari, tapi tetap ada integralnya ya. Nah, integral 1 sampai 3. Nah, di sini karena tadi yang didalilkannya itu dx, y-nya boleh disimpan di luar, gitu kan ya tadi yang punya Bila begini ya. Ya, y-nya disimpan di luar dulu, gitu kan. Nah, di dalamnya si tertangkaplah si x kuadrat. Si x kuadrat. Nah, di sini nanti
DX. Nah, nanti belakangnya ada DY. DX. Berarti ini harusnya pakai kurung dulu ya, Bila ya. Tadi saya juga salah. Nah, ini pakai kurung dulu ya. Coba kita, gak apa-apa nih, kita pelan-pelan aja. Apalagi sudah pernah diulang di mata kuliah sebelumnya. DX. Nah, tapi di sini integral, sorry, X kuadrat, saya salah ya. Nah, saya ulangi, saya hapus dulu ya. Sorry, saya hapus dulu. Nah, ini saya ulangi dulu. Tadi keliru. Nah, ini tetap 1 sampai 3. Nah, di dalam sininya kita punya Y. Gitu ya. Punya Y, kemudian baru kita buat tanda kurung. Jadi, kita belajar terstruktur. Nah, dalam kurung di sini integral. Gitu kan? Dalam kurung itu integral juga. Integral dari mana ke mana? Dari 0 sampai 2. Betul ya, kalau saya keliru jangan ragu-ragu untuk merevisi ya. DX di belakangnya DY. Begitu ya. Nah, begitu. Kemudian saya akan tambahkan lagi equation di bawahnya. Nah, di sini harusnya pakai ini ya, udah nggak apa-apa gini. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang di dalamnya itu. Yang di luarnya dibiarkan. Gitu ya. Ini Y biarkan. Nah, yang di dalam ini kita coba selesaikan. Nah, selesaikan kita pelan-pelan ya. Selesaikan ini 1/2. X pangkat 3 jadinya begitu. Ya, X pangkat 3 anggap saja misalkan integralnya itu ini bracket ya. Tadi saya nyari bracket dulu. Nah, ini kemudian ini 0 2 gitu ya. Nah, tapi di belakangnya masih ada si DG. Kira-kira begitu. Bapak maaf, itu Iya. 1/3 bukan Kak Oh harus. iya, betul 1/3. Betul, makasih koreksinya. 1/3 X pangkat 3 0 sampai 2 DG. Nah, selesaikan dalamnya. Ya, berarti kalau tadi sudah ya. Coba kita, ya nggak apa-apa, kita coba ini dulu. Pelan-pelan lah. Ini begini ya. Ini masih 1/3. Nah, ini masih ada Y. Di dalamnya itu adalah 1/3. Atau pakai ini 1/3 dikalikan dengan X pangkat 3 ketika disubstitusi 2, 8 ya. 8 dikurangi 0, dapat 8. Oh, ini langsung saja kita keluarkan. Ini boleh lagi ini dulu ya. Ini dulu nggak apa-apa. Y, nah sama dengan boleh kita pelan-pelan ya. Integral nanti kalau sudah ini saya tidak perlu pelan-pelan lagi, tapi ini untuk awal-awal lah supaya lebih jelas gitu ya. 8/3 boleh nggak disimpan di luar? Boleh ya. Boleh sekali dia disimpan di luar karena dia konstan. Nah, kemudian ini YDY. YDY. Pakai space ya. Nah, udah nih dalamnya 8/3. Y-nya itu berapa? 1/2 ya. 1/2 Y pangkat 2. Y pangkat 2. Nah, udah jadi begini. Kemudian kita kasih apa? Boleh nggak kasih bracket ini? Ya nggak apa-apa lah. Ini saya simpan dulu di sini. Itu 1, gitu ya. 3 yang demikian. Nah, kira-kira beginilah, walaupun mungkin simbolnya kurang bagus gitu ya. Nah, kita coba selesaikan aja dalam satu baris. Nah, ini sama dengan 8/3. 8/3. Nah, ini setengah dikali, atau 8/3 langsung dikalikan jadi berapa itu?
4/3. Nah, ini jadi 4/3 Y kuadrat. Tapi 3 kali 9. 9 kurangi 1 gitu ya. Jadi 8. Ini sama aja dengan tadi sudah bila tuliskan. Nah, sama kan? Nah, kira-kira begitu. Kalau kita merubah integral. Ya. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda dengan di chapter yang atas. Itu kan kita menggabungkan balok-balok. Nah, tentunya kalian dengan cara yang sama akan menjadi begini ya kan? Nah, dengan cara sama kalian bisa menyelesaikan yang B. Ini masih integral pada daerah persegi panjang sebenarnya, tapi dalam konsep integral berulang ya, iteratif integral gitu. Nah, ini sama juga begini. Coba kita cari. Nah, kalau kita misalkan mengetahui ini, nah kalau misalkan yang diketahui di soalnya dalam bentuk permukaan begini, bisa nggak kalian menuliskan dalam bentuk integral? Bisa kan ya? Berarti batas y-nya dari mana ke mana? Kelihatan nggak? Ini 3. 3. Iya, y-nya 3, x-nya berarti 0 sampai 2. 0 sampai 2. Nah, berarti batas integralnya boleh aja integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 3, 25 dikurangi x kuadrat min y kuadrat, dy dx. Boleh nggak? Jadi ini ada di sini sih, ini dipandu gitu ceritanya, dipandu bagaimana. Ya. Jadi ini saya tulis dulu di bawah sini aja ya. Ini kemana ini ya? Oh, ini ada di sini. Yes. Nah, di sini. Jadi ini bisa aja kalau kita mau mengintegralkan, gitu ya, mengintegralkan itu bisa. Berarti kalau begitu ini kita integralkan ini. Kemudian saya tambah integral dulu ya, biar langsung kita ketik-ketik di sini. Nah, ini udah nih. Berarti fungsinya jelas, 25 dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat. Oke ya. Ini kok bold ya, jangan bold. Nah, tergantung arah integralnya. Kalau misalkan ini 0 sampai 2, kemudian ini adalah 0 sampai 3, 0 sampai 3, berarti kalau begitu dy dx. Gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya akan sama ketika misalkan kita merubah integral. Digit apa misalnya? Nah. Nah, ini misalkan arah integralnya mau kita ubah. Oh, ini 0 tutup ya. Ini jadi 3. Ini hasilnya nanti akan sama. Ini 2. Ininya dx. Gitu, ini sama aja. Jadi begitu ya. Ini diselesaikan dalamnya dulu, baru terhadap dy untuk yang sebelah kiri, terhadap dx dalamnya dan seterusnya. Oke, ini bisa demikian. Dan seterusnya ini kalian nanti bisa itu saya ini kan ini ya kalau sudah selesai. Nah, ini adalah latihan mandiri dan seterusnya. Nah, itu untuk chapter yang bagian ke B terkait dengan double integral. Nah, sekarang kita akan yang kita lakukan sekarang kita akan melakukan integral rangkap 2 pada daerah bukan persegi panjang. Ya, ini bukan persegi panjang. Atau sebelumnya kalian boleh 5 menit rehat dulu ya, sambil melihat satu soal saja atau mengerjakan satu soal di bukunya si Porcel ini. Wah, ini gampang ya yang ini ya. Coba kalian kerjakan, mau yang mana yang dikerjakan? Gampang ini ya. Ini bisa lah ya. Bisa lah, ini nggak usah kita
apa namanya itu kita kerjakan ya. Jadi sudah cukup satu contoh. Nah, kita akan masuk ke, udah siap belum kalau kita masuk ke daerah bukan persegi panjang. Nah, ini agak sedikit berbeda. Karena batasnya bukan persegi panjang. Gitu ya. Batasnya bukan persegi panjang. Kalau persegi panjang kan tadi gampang, integralnya diubah juga mudah. Nah, kalau ini integral rangka 2 pada daerah bukan persegi panjang ini agak sedikit berbeda. Nah, ini belum selesai sih bukunya. Saya ke ini aja ya, ke buku si Purcell aja ya. Saya juga ngambilnya dari Parcel beberapa. Nah, saya ke sini. Nah, double integral over non-rectangular region. Nah, kalau yang over non-rectangular itu artinya batas-batasnya bukan lagi persegi panjang. Ya, bisa yang lain batasnya. Gitu. Ini hapus dulu. Bisa dihapus gini. Nah, gini ya. Nah, ini kita, ini yang nyoret itu kayaknya di situ ya. Ada yang ini. Oke. Nah, yang ini ada dua istilah tuh. Y, sederhana Y dan sederhana X. Nah, gitu. Mungkin kalian sudah baca ya. Sederhana X dan sederhana Y. Nah, kalau misalkan sederhana Y itu ada di gambar yang ketiga. Nah, ini Y simple katanya nih namanya. Ini istilah aja sih ketika kalian sudah biasa sih, ya udah ini begini-begini, nggak usah pakai istilah-istilah. Tapi ini untuk mengenalkan. Ini suatu himpunan simple Y katanya gitu ya. Simple Y itu batasnya adalah ini. Berarti X-nya tetap kan ya? Tuh X-nya itu X-nya masih berbentuk kayak persegi gitu, tapi Y-nya itu fungsi. Maka kita tarik garis dari sini ke sini, ya, tarik garis hitam ini. Nah, itu arah pengintegralannya yang paling gampang. Nah, kalau simple X berarti fungsinya itu di X. Batas yang tetap konstannya itu di Y. Yaitu simple X itu seperti itu. Nah, jadi ada macam-macam. Ada juga yang bukan simple X, bukan simple Y. Gitu ya, yang ini nih. Ini bukan keduanya. Karena nggak ada batasnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau gambar 6 itu adalah apa ini? Dia tidak menjelaskan itu. 4 itu, 5 itu, ya. Nah, ini gabungan juga ya. Ini yang dimintanya itu yang diarsir yang di atas. Oke, kita coba lihat. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini pengintegralannya begini. Jadi, kita harus mencari integral yang paling luarnya itu konstan. Dan di dalamnya fungsi. Gitu ya. Nah, ini daya dx nih. Jadi ini integral AB, tapi integran yang di dalamnya itu apa ini ya? Si 1x, si 2x, fxy, dy dx. Jadi daerah integrannya kalau di integral terhadap y berarti dalam fungsi x batas integralnya. Atau yang ini. Atau yang ini yang di bawahnya ya. Yang di bawahnya. Sebentar. Ya, oke. Nah, ini adalah kan X-nya ini tetap ya. Kalau X-nya tetap berarti ini adalah simple Y. Ya. Y sederhana dia. Ini namanya Y sederhana, namanya aja Y sederhana. Ini karena konstannya di Y berarti ini X sederhana. Nah, kira-kira begitu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan gampang nih. Yang ini nih. Yang ini gampang nih. Yang example yang pertama. Coba lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini sudahlah diberi gambar sebelah kiri, ya kan? Kemudian langsung
Sebenarnya soalnya tuh nggak ada gambarnya nih. Tapi gambar ini membuat ilustrasi di gambarnya. Jadi kalian harus bisa kedua-duanya. Diberikan ilustrasi geometris, batas-batas integralnya dibuat dalam notasi integral atau sebaliknya. Ya. Nah, ini sih tidak sulit nih. Kalau kalian hanya diminta untuk evaluate ini. Ya kan? Ini nggak sulit. Nah, coba sebentar kita buka dulu ini. Oke. Nah, ini nggak sulit ya. Misalkan saya akan crop ini ya. Saya akan crop ini nih. Atau ini kayaknya ini nggak perlu dilihat di sini juga udah jelas ya. Nah, kita lihat di sini aja. Nah, kalau saya kerjakan. Kalau begini ini gampang. Ini kalau hanya jadi sebagian besar daripada kita gitu ya atau semua yang belajar kalkulus kalau diberikan soal seperti ini mudah kan tinggal dihitung. Ya udah ini tinggal dihitung aja katanya di dalamnya itu nih lihat aja langsung ke bawah ya. Integral 3 sampai 5 negatif X sampai X kuadrat fungsinya apa? 4X tambah 10Y dy dx. Apa sih hubungannya dengan gambar yang di sini? Nah, kalau gambar ini tuh sebenarnya kemarin saya sudah bahas. Nah, gambar yang sebelah kiri itu hanya ingin mengetahui batas-batas integralnya ini. Ya, jadi ini y sama dengan negatif X dari sini kan. Nah, ini yang ini y sama dengan X kuadrat yang di atasnya berarti dari yang atasnya itu. Digambarkan di sini. Ya mudahnya kalau begini adalah simple Y gitu ya. Iya kan? Y simple tuh. Jadi yang paling mudah itu mencari integral dari sini ke sini. Yang begini kan simple Y. Nah, coba kita lihat di atas. Nah, ini simple Y. Yang ini. Nah, contoh untuk yang ini. Ya kan? Jadi batasnya dari sini di simple Y. Berarti kalau simple Y begini, batas yang paling mudah itu kan X-nya di belakangnya kan. Makanya DX disimpan di urutan terakhir dibanding DY. Di mana X-nya itu dari 3, sini 3, sampai dengan 5. Gitu. Nah, yang di atasnya adalah X kuadrat, di bawahnya adalah negatif X. Gitu ya. Kalau cara menghitungnya ya gampang. Ini integralkan terhadap Y, kan jadi 4XY ditambah 5Y kuadrat, di mana batasnya negatif X sampai X kuadrat, sama saja. Udah disubstitusi dengan sedikit usaha gitu ya. Nah, kalian dapat tuh ini. Nah, kemudian disimplify lagi gitu ya. Ini dapat ini, oh diintegralkan dulu. Ini sudah dalam fungsi X nih. Oh, udah tuh. Dihitung begini, dapatlah 10.180 dibagi 3. Itu nilainya. Nah, ini tidak semudah gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin mengubah batas-batas integralnya. Ya, untuk yang ini nggak mudah nih. Ini tidak bisa seenaknya kalian ubah. Ya, tidak bisa seenaknya. Misalkan saya pengen dx dy, ya boleh. Tapi bagaimana batas-batasnya? Ada yang bisa nggak? Agak rumit nih. Ini akan kita ubah menjadi ya sebut saja menjadi simple X gitu kan. Nah, kalau kita ingin mengubah batas integralnya, pertama ini kita harus bagi 3 dulu. Ini walaupun tidak diminta ya, tapi kita akan bahas. Nah, yang pertama batasnya ini. Nah, kemudian, ada apa ini? Saya bilang boleh nggak? Oh. Nah, ada 3. Jadi batasnya. Saya pegang. Ada 3 nih. Ini saya nggak bawa ini. Oke, kita crop ya, sebentar. Saya keram. Ini. Ternyata yang keram saya ya, bukan kalian. Kalian santai-santai aja ya. Nah, ini duduknya nggak enak. Oke, saya crop ya. Ini saya cropping.
kita akan coba tempel di suatu tempat yang lain. Mana tadi? Tadi sudah tektok tapi nggak keluar. Ups. Nah, ini. Kalian bisa lihat nggak apa yang saya presentasikan ini? Satu lagi ya, saya crop dulu. Oh, salah. Oke, saya stop share. Saya stop share. Saya akan share yang Word yang tadi saya tempel-tempel tadi. Nah, jadi saya tempel-tempel aja ya. Ini kita kita kan limitnya ini tadi ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Nah, andaikan kita akan mengubahnya menjadi DXDY. Nah, ini agak rumit nih. Kalau DXDY berarti kita harus melihat mana. Nah, kalau yang ada 3 daerah jadinya tuh. Ada 3 daerah. Ya, yang pertama yang ini adalah yang kedua. Ini yang kecil ini nih. Ini yang ketiga. Nah, gitu. Jadi agak rumit ya. Jadi agak rumit. Nah, kita harus mencari batas perpotongan ini. Ini kalau ini 3, di sininya berapa nilainya? Kalau misalkan X-nya 3, yang di atas ini berapa nilainya? 9 ya? 9. Nah, ini 9, yang di bawahnya ini? Yang ini nih, ini di sininya nih. Ini 9 itu kan kalau kita tarik ke sini ya, ini 9 gitu kan. Saya nggak bawa pentagram. Nah, kalau ini kita tarik ke sini jadinya berapa? Bengkok. Apa ya? Ini berapa nih? -3. -3. Nah, itu batasnya. Ini akan kita. Nah, berarti kita harus mengubah yang ini. Berarti kalau begitu, kalau mau kita hitung, saya akan pakai equation aja karena saya nggak bawa pen tabletnya. Equation ya. Equation ini untuk daerah 1. Ya. 1. Ini equationnya. Nah, coba gimana integralinnya? Apa yang bisa? Nah, kita double integral ya. Double integral. Nah, integral 1 yang ini. Kemudian integral yang kedua yang ini juga. Mana yang paling oke, satu lagi nih yang belum kita yang belum kita tentukan. Sebentar. Nah, ini nih. Ini berapa nilainya di sini? Ini kan tadi 5 ya. 5. Berarti kalau 5 25 ya. Ini pas ke 25 ya. Oke. 25. Nah, oke, berarti kalau begitu, kalau misalkan kita belakang tadi kan mau DXDY, kita ingin DX kan? Kita pengen DXDY. Berarti daerah yang pertama itu yang diintegralkan ujungnya berapa? Ini biar masuk ke ketik jadi gimana ya? Oh, itu sorry. Nah, di sini ini berapa integral yang pertama untuk daerah yang pertama? Oh, bisa nggak? Bisa jawab. Berarti dari 9 sampai 25 kan? 25. Oke. Kemudian batas integral yang bawahnya berapa? -3 sampai 3 bukan, Pak? Daerah 1. Berarti X-nya kan? X-nya yang di atasnya berapa? X-nya 5. X-nya 5. Bawahnya berapa? 3. Kan
Berapa? 3 atau berapa? Berarti ini harus dalam fungsi Y. Akar Y. Ya. Kalau begitu. Ya. X sama dengan ini di bawahnya nih. Bawah ini kan fungsi ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ya enggak? Nah, kita bikin X sama dengan. Nah, kalau bikin X sama dengan, ini akar Y. Ini X sama dengan 5, kan? Ini batasnya X sama dengan 5, ya enggak? X sama dengan 5 di atasnya. Fungsinya kita tulis lagi. Nah, ini kalian pasti masih bingung, nggak apa-apa. Bingung itu awal dari kalian akan paham ya. Kalau nggak bingung berarti kalian tidak memiliki awal untuk paham ya. Nah, ini berarti kalau begitu kan tadi 9 sampai 25 itu DY kan? Berarti ini DX. DX, DY. Tuh. Itu baru region yang pertama loh. Apakah kalian ada pertanyaan? DX-nya itu, Y-nya kan jelas ya. Y-nya itu kan makanya ini integral. Y-nya itu adalah dari 9 sampai 25. Betul ya? Kalian bisa paham itu ya? Nah, X-nya itu dari yang atasnya itu mana? Atasnya adalah 5. Ini yang lurus ini. Dibatasi oleh kurva yang melengkung ini. Kurva yang melengkung ini adalah akar Y. Kalau ditinjau dari X. Ya kan? X sama dengan plus minus akar Y gitu. Ini kan plus, kan positif kan? Ini di positif, di suhu positif. Berarti akar Y. Oke, sekarang nggak apa-apa. Kalau masih bingung nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk daerah 2 dulu. Mudah-mudahan sudah dibuat ya. Untuk daerah 2. Nah, daerah 2 ini yang mudah nih. Ini over rectangle. Nah, ini bisa macam-macam. Kalau mau DX ya nggak apa-apa. Ini saya copy ya. Saya copy. Nah, ini yang daerah 2 itu kan kita inginnya DX DY. DY dari mana ke mana? DY-nya. Y-nya dari mana ke mana? 9 dan 3 dan 9. Oke, betul. Nah, begitu. X-nya dari mana ke mana? 5 dan 3. Dari 3 ke 5 gitu fungsinya. Udah tuh. 2 tuh. Ya. Kedua. Nah, sekarang kita lihat dari yang ketiga. Untuk daerah 3. Coba. Daerah ketiga kan kita tetap ingin urutannya ingin begini ya. Oke, saya copy dulu ini ke bawah. Supaya tetap terlihat. Nah, gini. Daerah 3. Enggak ke copy semua ya. Udah, nggak apa-apa. Daerah 3. Daerah 3 itu berarti ini kita hapus dulu. Hapus dulu. Nah, DXDY inginnya. Ya kan? Nah, Y-nya dari mana ke mana Y-nya? Lihat di atas deh, lihat di atas deh. Y-nya dari Sampai minus. sorry, sebentar. Oh ya, dari berapa? Min 3 sampai min 5. Min 5 dulu dong. Oh ya, 5. Negatif 5 sampai negatif 3. Nah, negatif 3 dengan negatif 5 besaran mana? Negatif 3, Pak. Oh iya, berarti negatif 3 di atas ya, karena dia lebih besar. Ya, Pak. Ntar saya minum dulu. X-nya coba kalian tinjau. 5 dan min X. Min Ya. 5 dan min Y. dan 5. Nah, dari min Y sampai 5 gitu kan. Itu. Nah, nanti di jumlah-jumlah tuh. Ya, ini saya hapus. Jadi kalau begitu, kalau ingin kita ubah nih si ini gitu. Nah, ini saya copy dulu ya. Tapi saya simpan dulu ke bawah.
Ini ditambah. Oh, kok jadi kalau ditambah gitu gini. Dapat. Ditambah. Yang kedua ya. Tambah lagi. Yang ketiga. Nah, jadi ini terus oh ya udah saya bikin lagi di sini. Bikin lagi di sini. Tak 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 sama dengan oke. Nah, jadi ini tuh sama dengan di atas ya. Nggak apa-apa sama dengan di bawah ya. Oh gini. Nah, ini sama dengan min X ke X3. Ini saya supaya nggak lupa. Nah, ini sama aja dengan ini 3 sampai 5 gitu. Ini negatif X sampai X kuadrat. Idenya adalah dx. X. Gitu. Agak rumit sedikit ya kalau over non-rectangular region. Jadi kalian harus pandai-pandai mencari cara yang paling efisien tergantung dari fungsinya. Mau yang mana tuh? Mau dy dx atau mau dx dy. Kalau yang bentuknya rectangular yang tadi ya gampang gitu kan. Bisa dy dx dengan mudah bisa kita tukar-tukar. Tapi ketika kondisinya begini, nah kalian harus berpikir ulang untuk mengerjakan dengan cara mengintegralkan dengan dx dy. Ya, lebih mudah dy dx dibanding dengan dx dy. Kalian boleh coba nanti ini di rumah ya. Kalian coba integralkan sama nggak hasilnya. Dengan uang di bukunya sih persen. Oke, dengan cara yang pertama tadi. Oke, kalian boleh lihat dulu itu ya. Kemudian apa, dipikirkan sesaat ya kira-kira bagaimana. Sudah ya, ini sudah dicoba kalian catat ya. Kira-kira ini. Kalau misalkan dx diubah menjadi dx dy. Nah, untuk yang non rectangular region. Oke, coba kita lihat kasus yang lain ya. Mudah-mudahan dengan banyak kasus kalian tambah mengerti. Ini masih ada kalian atau sudah menghilang dari Zoom? Ada 81 tapi yang off cam setengahnya kira-kira ya. Atau saya kembali ke si Purcell. Nah, ini dia. Nah, untuk yang contoh yang kedua ini, kalau misalkan kita diminta untuk, misalkan kita belum tahu ini masih tutup. Oh, pokoknya kita punya fungsi 2y e pangkat x. Kemudian integralkan kemudian terhadap dibatasi oleh ini dan ini gitu. Nah, ini yang paling mudah, ini baru kita menyelesaikannya dengan X simple kan? Ya enggak? Nah, ini dengan X simple nih. Kalau misalkan pakai Y simple bisa enggak? Ini kalau Y simple juga bisa-bisa aja sih ini. Ini Y simple dan X simple ini relatif sama. Solusinya nanti E dikurangi 2. Jadi ini dicoba dx dy dulu. Dx dy. Nah, dx dy berarti dengan mudah y-nya dari 0 sampai 1, sedangkan x-nya batasnya dari 0 sampai y kuadrat. Jelas ya? Jelas nih. Ini. Terus kalian integralkan dapat yang ini. Nah, ya itu kira-kira ini bisa nggak kalau misalkan dx dy, dy dx.
urutan pengintegralannya. Yang ini, dy dx. Ya bisa. Dy dx berarti kita tarik garisnya ke sini kan? Dy dx. Berarti dx-nya dari mana ke mana? Kebetulan ini sama ya. Dx-nya juga dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1. dy-nya yang di dalamnya berarti kalau awalnya itu adalah y kuadrat, berarti ini akar x. Akar x sampai 1. Gitu. Nah, sekarang coba kalian hitung ini ya. Coba kita hitung nih. Ini saya akan crop ini. Kemudian kita coba kerjakan dengan urutan dy dx. Nah, kita akan coba urutkan dengan dy dx. Oke, coba kita lihat. Tapi yang menghitung kalian ya. Coba ada kalian hitung. Integralnya itu adalah, nah, ini, nah, ini. Nah, kalau ini yang saya share apa? PDF atau apa? Ya kan PDF doang ya? Jadi, Oh, PDF. PDF Oke, oke. Pak. PDF. Ya, 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 ya. Ya. Saya stop share dulu kalau begitu. Saya akan share ini. Ini dia. Nah, ini. Nah, ini tadi di buku yang tadi itu DXDY kan. Nah, kalau mau urutannya DXDY, kalau ukurannya mau DXY tadi fungsinya itu adalah 2Y pangkat X. Terus dulu 2Y pangkat X. Nah, ini kan. Kemudian tadi di bukunya itu DXDY. DXDY. Nah, Y-nya itu kalian dengan mudah Y-nya 0 sampai 1 kan. Nah, kemudian X-nya adalah berarti X sama dengan dari X-nya itu dari 0 sampai X-nya 0 sampai Y kuadrat. Ya kan? Nah, cara yang pertama tuh. Ini akan atau 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 ini kalau misalkan kita ubah menjadi dalam bentuk ini saya copy dulu. Atau nggak usah saya insert dulu ini equation-nya ya. Nah, ini sebentar, kemudian ini dy dx fungsinya kan sama 2 y e pangkat x. Nah, dx-nya dari mana? Coba dx-nya dari mana ke mana? Integran paling luarnya. Sama kan? Ini di sini kemana nih batasnya? Berapa x-nya? Dari mana ke mana? Ini 1, berarti x-nya juga 1 kan? Berarti integral x-nya dari 0 sampai berapa? Sampai 1. Ini kita ubah ke dalam integral dy dx. Berarti x-nya kan dari 0 sampai 1 juga kan? Kenapa 0 1? Karena y-nya 1. Kalau y-nya 1, x-nya juga 1. Karena x sebenarnya y kuadrat. Ini yang melengkung ini. Atau y sama dengan akar x ini. Ya kan? Y sama dengan akar x. Y-nya 1, ya x-nya juga 1. Nah, kemudian y-nya dari mana ke mana? Y-nya. Y-nya adalah dari bawahnya apa? Yo.
Y-nya itu adalah Y-nya ini. Y-nya itu bawahnya adalah akar X. Akar X. Itu. Atasnya adalah 1. Kalian bisa paham nggak? Masih belum. Nah, saya ulangi ya. Ya ini emang agak tricky ya. Nah, X. Perhatikan integran paling luar dulu. Integral 2y pangkat X, dy dx. Ya, X tuh. X-nya itu kan, kalau X itu kan sumbu X. Lihat aja sumbu X. Ini daerah yang diarsir ini membentang di sepanjang sumbu X dari mana ke mana sih? Kan dari sini nih. Ke bawah. Ke 1 juga kan? Ya enggak? X itu ke 1 juga. Kenapa? Ini Y-nya 1 nih. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya juga 1. Karena ini fungsi X sama dengan Y kuadrat. Atau Y sama dengan akar X. Y-nya 1, X sama dengan 1 kuadrat. 1 dong. Ya kan? Nah, berarti X-nya itu dari 1 ke 0. Ini 0 di sini. Dengan demikian, gitu, dengan demikian. Nah, dengan demikian, kalau begitu, integral yang di sini, nah, ini itunya kemana ya? Oke. Nah, dengan demikian, ini X-nya itu adalah, X dari sini nih. 0 ke 1. Iya nggak? 0 ke 1. Sekarang Y-nya. Nah, Y-nya itu ini yang hijau ini Y-nya nih. Y-nya itu dari bawah ke atas. Dibatasi oleh kurva atau fungsi Y sama dengan akar X sampai Y sama dengan 1. Ya nggak? Berarti ini ya Y sama dengan X kan? Y sama dengan akar X kan? Sampai 1. Itu batasnya begitu jadinya. Nah, ini yang kayak gitu batas-batasnya. Coba kalian perhatikan lagi. Ya. Ya, jadi untuk yang DYDX, kalian perhatikan yang hijau gitu kan, yang hijau itu kan dia lebih mudah. Ini dibolak-balik, yang ini gampang dibandingkan yang tadi. Coba kalau yang tadi kan begini nih fungsinya. Ya enggak, ini lebih mudah kalau misalkan kita pakai yang X simple atau Y simple. Kalau ini bisa X simple oke. Istilahnya itu Y simple oke. Ya. Kalau nggak percaya kalian coba hitung ini nilainya berapa. Sama nggak dengan yang tadi. Gitu. Ya. Oke, sudah mulai ada pencerahan atau penggelapan. Nggak mungkin penggelapan lah ya, kita kan sedang belajar. Ya, sudah ada. Ada yang mau disampaikan, silakan. Mau nanya, bebas, silakan bertanya apa saja. Ada? Silakan. Oke. Fahri, paham nggak Fahri? Ya sekarang udah lumayan ngerti lah Pak daripada yang tadi. Lumayan. Iya. Fani gimana? Fani. Fani paham nggak Fani? Mana Fani? Murni bisa ya? Oke. Oke. Bila oke bisa. Bila.
Kamu bisa paham ya. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan silakan ya, jangan ragu-ragu. Oke, kita stop share. Saya akan lihat kembali lagi ke bukunya si Porcel itu. Porcel mana tadi? Porcel. Nah, yang ini. Udah ya. Nah, jadi kayak gitulah kira-kira ya mengubah-ubah integralnya itu. Dua contoh saya pikir sudah cukup lah ya. Nah, tapi ada juga soal yang tipenya begini. Ini gambarnya nggak ada dulu nih. Narrative, use double integration to find the volume of the tetrahedron bounded by the coordinate planes in the plane. Ini gunakan integral rangkap untuk menemukan volume dari suatu bangun yang kita namakan tetrahedron. Kenapa tetrahedron? Karena dia itu segi 4 ya, berang segi 4. Sisi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang dibatasi oleh bidang koordinat. Nah, bidang koordinat kelihatan kan? Bidang koordinat itu. Bidang koordinat dan bidang 3x tambah 6y ditambah 4z min 12. Nah, berarti kita harus mencari titik potong ini dengan koordinat. Ya kan? Ketika x 0, ketika x dan y-nya 0, berapa z-nya? 3. Tuh, dapat. Ya kan? Ketika x-nya 0, z-nya 0, berapa y-nya? 2. Dan satunya lagi, ketika y-nya 0, z-nya 0, berapa x-nya? 4. Nah, karena dia tetrahedron, ya udah disambungkan. Nah, ini bangun yang kita cari. Terus bagaimana cara mengintegralkannya? Ya, bisa x simple, bisa y simple. Ini mudah juga tuh. Ya kan? Bisa x simple, bisa y simple. Kayak yang tadi. Nah, tapi bangunnya masih tetap ya. Bangunnya yang mana gitu. Kan tetap ininya nilai sebentar. Berarti kalau begitu kita bikin Z sama dengan. Ya kan? Z sama dengan, baru jadi 3/4 dikali 4 min X min 2Y, ya kan? Itu Z-nya yang kita cari. Nah, batas-batasnya perhatikan dengan baik. Kalau kita dy dx, X-nya jelas dari 0 sampai 4, tapi Y-nya dari 0 sampai Y-nya 0 sampai 2 dikurangi X min 2. Nah, ini batas yang ini. Ya. Ini boleh begini. Boleh nggak pakai dx dy? Boleh. Dx dy berarti diubah aja integralnya. Sama dengan yang tadi. Tapi soal yang ini yang diketahui adalah ini. Jadi kita belum tahu tetrahedron itu kayak gimana. Cari titik potongnya. Tuh. Nah, example 4 begitu. DST lah, ini banyak tipe-tipenya nanti. Nah, coba kita lihat problem setnya. Kalau problem set 1 sampai 14 ini kalian harus bisa. Ya kan? Karena hanya tinggal menghitung. Hitung integral. Oh, gampang lah. Hitung integral. Nah, tapi ketika problem 15 until 12 di sini 20 16-20, evaluate the given double integral by changing it to an iterated integral. Nah, ini baru nih. Wilayah yang dibatasi oleh, katanya gitu. S-nya itu, S di sini itu berarti domain. Domainnya dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Nah, berarti ini harus kalian gambar dulu. Dalam bidang XY. Y sama dengan 1 kayak gimana? Y sama dengan X kuadrat gimana? Kemudian baru evaluate. Evaluate itu artinya hitung kan? Suruh dihitung. Nah, yang nomor 15 kalian harus sudah bisa. Dan yang lain. Coba kita bisa di waktu untuk mencoba mengerjakan yang nomor 15. Jadi gini, clue-nya adalah nomor 15 ini gambar dua fungsi ini di mana berpotongannya. Kemudian arsir domainnya. Gitu kan ya. Ini diminta untuk ini aja kan. Fungsinya apa? Z-nya XY. Sudah dikasih tahu. Z-nya XY. Jadi fungsi permukaannya XY.
tapi domainnya itu adalah daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Gambar dulu di bidang 2, kemudian mau pakai sederhana Y atau pakai sederhana X untuk menentukan double integralnya, integral rangkapnya. Nah, coba saya kasih waktu semua ini untuk mencoba dulu nomor 15. Ya, silakan.
Oke, baik. Ada yang sudah bisa? Batasnya aja dulu batas integralnya. Jadi ini hanya dibatasi sebentar. Coba saya crop dulu ya yang nomor ini. Kalau kesalahannya gas itu yang masalah nanti para PR itu harus sinkron sama ini pesawatnya. Soalnya itu ada pemain kan. Kalau dikontrak tanggal 24, tanggal 23 udah ada pesawat. Targetnya produk. Kapan Pak ini Pak yang ke Jogja? Iya. Wah iya dong. Repot punya pesawat PD-nya gimana dong? Oke, silahkan. Siapa yang mau mencoba menggambarkannya aja dulu. Nih, yuk kita bareng-bareng aja yuk. Nih. Nah, ini kita punya, ini saya tadi crop dari situ. Coba kita kasih ke halaman berikutnya. Nih, kita punya soal seperti ini ceritanya. Ini kebetulan saya agak sulit menggambar nih, nggak pakai ini, tapi ya kita coba aja ya. Atau ya udah boleh, nggak apa-apa. Ini, nah ini kan double integral S. S itu domainnya. Domain di bidang 2. Karena fungsinya dua berubah. Fungsinya apa? X, Y, DA. DA itu ya nanti kita ubah ke dalam apakah DX, DY atau DY, DX. Gitu urutan pengintegralannya kan. Gitu, teknis seperti itu. Pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mencoba untuk menggambar dari bidang ini. Di mana ya saya gambar enaknya ya? Nah, saya mungkin enaknya malah menggambarnya di Excel tadi. Harusnya bisa juga ya. Ya, coba di sini saya akan apa ya? Ini gambarnya gimana ya? Eh, hmm, fungsi dari ini. Yang misalkan ya sorry ya kalau ini saya nggak bawa itu jadi bolak-balik begini nih, di sini aja deh gambarnya, tapi di sini agak lebih terbatas ya apa ya. Nah ini kita di bidang 2 dulu, ini udah maghrib ya. Nah ini kemudian ini anggaplah begini ya, ini sub x sub y, oke. Nah y sama dengan 1, di mana coba y sama dengan 1, coba kita pakai warna yang lain. Y sama dengan 1 itu misalkan nggak apa-apa di sini ya, Y sama dengan 1 ya. Ya, Pak. Nah, ini Y sama dengan 1. Oke. Kemudian Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat itu berarti kan melengkung ya. Iya, melengkung ke Melengkung bawah. begini ya kalau tidak salah ya. Nah, daerahnya yang mana dong kalau begitu kira-kira menurut kalian? Ya, ini kan tidak dibatas, tidak dikatakan dimanapun gitu ya. Pokoknya bounded by, jadi dibatasi oleh gitu. Ini aja kan berarti kita arsir ya, kita arsir. Daerah S-nya itu yang diarsir kuning. Yang diarsir kuning. Nah ini udah tuh. Ini enaknya pakai X simple atau Y simple atau DXD atau DDX coba. Nah, saya akan crop ini ya. Saya akan crop, kita bawa ke Word biar saya bisa ketik. Ini tuh. Nah, sini ya. Stop share. Saya share yang Word-nya bolak-balik balik. Kan begini jadinya ya. Nah, berarti kalau begitu, oh ini ya sama dengan X. Coba equation mana tadi ya? Equation. Nah, ini berarti kita sedang mencari double integral. Double integral ini. Oh ya udah maghrib. Apa ya? Kita lewat dikit ya dari maghrib ya. Nah, nih dikit lagi kok.
Nah, tadi fungsinya XY. Ya udah, tulis di sini XY. Ya kan? Ini kita kecilin dikit. Tapi ini kita gedein. Ya. Nah, gini. Eh, ini kan tadi Y sama dengan 1, ya nggak? 1 ya, Y sama dengan X kuadrat. Berarti yang paling mudah itu adalah Simple. X simple atau Y simple? Simple. X simple, Pak. Kalau X simple tuh DY dx atau DX dy? Oh, DYD. DXD ya, Pak. DX dy. Ini. Nah, berarti Y-nya dari mana ke mana? Y-nya dari DX dy atau dy dx ya? Oke. Kalau Y berarti 0 sampai 1 kan? Nah, Iya, kalau Pak. X-nya dari mana ke mana? Perpotongan antara ini. Ya kan? X-nya itu berarti dari sini ini dikurangi ini gitu kan ya. Ini yang sebelah kanan, yang hijau sebelah kanan ini itu apa fungsinya? Ini kan Y sama dengan X kuadrat. Ini kan harus kita bikin X sama dengan fungsi Y. Ya kan? Ini saya tulis sini di bawah, dicoret-coretan deh di bawah di sini. Nah, awalnya itu kan fungsinya itu adalah eh, awalnya fungsi itu kan Y sama dengan X kuadrat kan ya. Fungsinya begini kan? Kita ingin ubah menjadi X. Berarti kalau begitu X gitu ya. Akar Y, Pak. Ya, akar Y. Betul. X sama dengan, sebenarnya dia plus minus akar Y kan? Ya enggak? Plus Iya, minus Pak. akar Y gitu kan. Begini nih. Nah, yang plus akar Y di mana? Yang min akar Y di mana? Nah, berarti kan yang sebelah kiri ini kan? Ini minus akar Y, yang sebelah kanan itu adalah plus akar Y. Berarti ini min. Gitu kan? Y, yang di atasnya adalah akar Y. Nah, ini kalau misalkan dy dx. Ya, oke. Sebentar. Atau, sorry, bisa jadi ini saya salah. Kalau misalkan begitu, eh, ini kan sama, oke. Batasnya dari atas dikurangi yang bawah gitu ya. Atau sebenarnya untuk yang ini, dari kalau ya di, atau lebih mudahnya kalau misalkan pakai ya simple ya negatif. Oh, ini bentar. Kalau ditarik atau kalau misalkan kita fokus kepada ini kalau kita dibikin ya 2 bisa sih ya. Kalau ini, dan ini khawatirnya saling menghilangkan. Ini amannya gimana ya? Kalau sini berarti 0 sampai 1, Y-nya dari, atau ini kita bagi region ya. Nah, Bapak, ini kalau coba kalau ya saya silakan, Rum. integral dari 1 sampai integral dari min 1 sampai 1, Oke. lalu integral X kuadrat sampai 1 XY dy dx. Nah, kalau mau begitu boleh. Coba sekarang kita alternatif ya. Nah, alternatif begitu. Jadi diubah integralnya. Coba kita tuliskan. Nah, ini bentar. Oke. Berarti ini tetap X ya, Arum ya. Tapi Arum itu dy dx. dy Iya, Pak. dx. Berarti X-nya dari negatif 1 ke 1, ya kan? Iya. Begitu. Kemudian Y-nya itu adalah dari 1 dikurangi, sorry. Dari di bawahnya itu adalah
Y-nya sama dengan X X kuadrat. kuadrat. Nah, ini Iya. lebih tepat. Nah, ini oke. Ini oke. Nah, yang benar yang ini. Nah, kalau yang atas ini kita khawatir kalau mau ini yang kalau caranya pakai DXD ya bagi dua wilayah yang gampangnya. Gitu ya, wilayah 1, wilayah 2. Yang tepat yang ini, yang bawah. Yang dituliskan oleh Arun. Gitu. Nah, untuk membuktikannya, kalian hitung dulu ini berapa. Jadi titik ya. Kemudian ini pasti saya nggak tahu ini mungkin ini salah yang ini. Karena fungsinya berbeda. Kalau mau dibagi dua wilayah, kalau mau DXDY, kalau mau DXDY dibagi dua wilayah tuh. Ya kan wilayah 1, wilayah 2. Kalau mau DXDY. Jadi wilayah 1 itu nanti nih kalau mau saya tulis lagi di bawah ya. Ini coba kalian nanti banding-bandingkan ya. Banding-bandingkan, kalian nanti hitung gitu sendiri. Jadi eksplorasi, matematika kan sudah eksplorasi. Ya, kalian boleh, nah ini, oke. Kalau misalkan dibagi dua region, ini dua region ini kan, nah dulu, ini saya simpan di atas di sini. Nah ini, biar kelihatan gambarnya. Ini XY, misalkan DX, DY. Itu kan maksudnya kan. Tetap kita misalkan mau dari 0 sampai 1. Berarti kita ambil region yang paling kiri dulu ya. 0 sampai 1. Berarti kalau begitu X-nya dari mana ke mana? 0, 0, atasnya dari bawahnya itu berarti kan YX sama dengan X sama dengan min akar Y. Nah, gitu. Y sampai ke 0 gitu kan? Ya, Pak. Nah, kalau mau begitu ditambah baru integral lagi. Nanti kalian coba ya. Pokoknya coba itu yang mana yang tepat gitu. Yang paling yang jelas yang satu yang kita tulis sekarang tepat dan yang ketiga. Nah, yang kedua itu bisa jadi salah ya. Ini sama nih, kita tulis dulu XY kemudian DX DY. Nah, ini yang sebelah kanan. Sebelah kanan kan tetap tuh kalau Y-nya itu tetap dari 0 sampai 1 kan. Hanya fungsinya yang bawahnya itu adalah akar Y, ya kan? Akar Y sampai Dari 0 sampai akar ya, Pak. betul, dari 0 sampai nah ini betul. Akar Y. Nah, itu kira-kira. Ya, ini tuh sepertinya salah nih ya. Tiga ini, tapi nggak apa-apa. Kalian kalau mau eksplorasi. Nah, cari ini dari tiga ini oleh kalian. Nah, harusnya sih betul ya. Yang ini dua ini betul nih. Nah, yang ini sepertinya ini saling menghilangkan nanti yang ini kan. Volumenya itu. Dikhawatirkan begitu. Tapi yang paling mudah, yang paling tepat, yang paling efisien adalah DYDX. Satu integral cukup. Itu untuk over non-rectangular region. Oke, begitu ya. Nanti kalian banyak eksplorasi. Ini juga tolong dihitung nih. Ini boleh kalian foto atau screenshot nanti dihitung ya. Untuk nomor 15, caranya pakai yang mana dan yang mana. Oke, sudah cukup. Sudah 17.59. Saya pikir sudah terlalu lama juga.